11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir, hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk bersama player lain berusaha menutup gate yang terbuka di sebuah pulau dengan codename Zulu. Jin Hyuk, Yusung, dan seorang player bernama Gina pergi ke pulau tersebut. Di sana juga Jin Hyuk berusaha mengcopy skill taming milik Gina. Setelah perbincangan singkat Jin Hyuk dengan Gina, Jin Hyuk mulai bergerak. 100 liter madu bunga akasia emas, feromon reptil besar 1 mili. Ramuan tersebut disiramkan ke tubuh Gina. Jin Hyuk hendak bersembunyi dan bilang, "Sekarang sampai kuberi aba-aba, jangan bergerak dan tetap diam di tempat." Campuran cairan ini akan memancing kemunculan beberapa makhluk tertentu lewat aromanya. Gina bingung. "Tunggu, bisa tolong jelaskan dulu, ini sebenarnya apa yang akan kau lakukan?" Tak lama aroma tersebut mengundang dua monster. Gina mulai panik. Jin Hyuk dari balik semak-semak pelan-pelan bilang, "Yo Gina, jangan bergerak." Monster itu mulai mendekati Gina. Mereka langsung menjilati ramuan yang menempel di tubuh Gina. Gina sadar sesuatu. Jadi kalian hanya mau makan madunya? Jin Hyuk lalu keluar dan menjawab, "Benar. Makhluk-makhluk ini adalah kadal madu. Mereka hewan jinak yang dibudidayakan oleh bangsa Sea Dragon. Walaupun mereka jinak, tapi sangat waspada dengan cepat. Jadi mustahil mendekatinya tanpa umpan." Gina heran, "Tapi kenapa harus kadal madu?" Jin Hyuk mengeluarkan sesuatu dan berkata, "Apa kau pikir kita bisa jalan kaki di tengah pulau seluas ini?" Dengan perlengkapan itu, Gina bersama Jin Hyuk menunggangi kadal madu dan mulai menyusuri pulau. Gina terlihat senang. "Aku tahu kita kesini untuk menutup gate yang mengancam umat manusia, tapi rasanya menyenangkan sekali." Ketertarikan Yojina naik 25%, ketertarikan saat ini 37%. Dalam hatinya Jin Hyuk tersenyum. Dia memang tahu cara menikmati hidup. Ini menyenangkan bukan? Bisa bertemu dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk unik di Tower of Trial membuatku teringat masa lalu. Saat aku lelah dengan kesulitan dan konspirasi penghuni lantai atas, aku sering turun ke lantai tengah untuk berinteraksi dengan para makhluk di Tower of Trial. Alice dalam cincin bertanya, "Kalian berdua dari tadi ngapain saja?" Jin Hyuk menjawab, "Tentu saja kami sedang berusaha mencari gate." Alice bilang, "Begitu, baiklah, aku mengerti." Jin Hyuk heran, kenapa dia tiba-tiba berbicara sangat dingin seperti itu. Di sela situasi, permintaan panggilan video telah diterima. Jin Hyuk menerima video dari Melina. Melina bertanya, "Kang Jin Hyuk, kamu sekarang ada di mana?" Jin Hyuk menjawab, "Memangnya kamu mau apa kalau tahu?" Melina sedikit kesal. "Bukan waktunya bercanda, ini benar-benar darurat." Pemimpin asosiasi Demonic Human mulai bergerak. Niet Ji yang pernah aku sebutkan sebelumnya, dia sedang menuju gate yang diciptakan oleh makhluk primordial khusus untuk menangkapmu. Dan dia tidak sendiri, dia bersama seorang kepala keluarga vampir tingkat tinggi bernama Hyacin. Alice yang mendengar itu kaget. Melina bilang lagi, "Sekarang dia sedang membuat jebakan di depan gate dan menunggumu." Tristan yang cari perhatian langsung menyapa, "Senang bertemu denganmu, Tuan." Melina kesal, "Tristan, tidak bisakah kau diam sebentar? Aku lagi teleponan." Tristan tak menghiraukannya. "Tuan, Anda harus berhati-hati. Niet Ji adalah sosok yang sangat berbahaya. Kami belum tahu pasti kemampuan apa yang dia miliki, tapi kelihatannya dia bisa menetralkan kemampuan orang lain." Jin Hyuk hanya tersenyum. Begitu rupanya, menetralkan kemampuan. Kedengarannya menarik juga. Sementara itu di depan retakan gate Pulau Zulu, Hyacin sejenak melihat gate tersebut. Hyacin bilang, "Melihatnya langsung ternyata lebih mencengangkan dari yang kuduga. Makhluk primordial, kekuatan macam apa yang mereka punya sampai bisa melakukan hal seperti ini bahkan di luar menara."
Nietji bilang, memang mengesankan, tapi tempat ini benar-benar lembab dan panas kalau mau membuat benua baru. Kenapa tidak dibuat di tempat yang beriklim lebih nyaman? Walau begitu kita menunggunya di sini. Kang Jin Hyuk pasti akan datang sendiri untuk menutup gate ini. Kita hanya perlu bersiap dan menunggu. Begitu dia datang, aku akan menggunakan kemampuanku. Lalu Yang Mulia Hyacin tinggal menghabisinya. Hyacin menjawab, itu terlalu ceroboh. Sampai sekarang sudah terlalu banyak bangsawan yang meremehkannya, lalu mati dengan sia-sia. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Flashback diperlihatkan perbincangan Hyacin dengan Extension. Extension berkata, Hyacin tunggu sebentar, bawa serta penjaga gerbang neraka. Aku akan menggunakan harta Ataraxia untuk membeli otoritas pemanggilannya. Kalau kursimu kosong di ruang rapat ini, aku akan merasa cukup kesepian. Dan di sana, Hyacin membawa penjaga gerbang neraka ke Pulau Zulu. Terlihat sosok monster berkepala 3. Hyacin dalam hatinya bilang, ini Cerberus, penjaga gerbang neraka yang dikirim langsung oleh Tuan Extension, khusus untukku saja. Hyacin kemudian bertanya pada Nietji, tapi ngomong-ngomong bagaimana para kadal di pulau ini yang dibicarakan oleh Hastings? Nietji menjawab, seharusnya saat ini mereka melacak Kang Jin Hyuk dan sudah terlibat pertarungan dengannya. Meskipun mereka mungkin tidak bisa mengalahkan Kang Jin Hyuk, mereka setidaknya bisa membuatnya menguras banyak stamina. Mereka adalah makhluk yang bertarung demi kelangsungan hidup ras mereka. Merekalah yang paling gigih dan pantang menyerah. Sementara itu Jin Hyuk kini dikepung oleh kumpulan si Dragon. Jin Hyuk bilang, sepertinya kita sudah dikepung. Satu si Dragon kemudian maju. Namaku Pesaktu. Aku kepala suku si Dragon. Kang Jin Hyuk, kami sudah mengamatimu. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, monster tanggung yang tidak bisa memberi banyak experience. Berani juga dia berkata seperti itu. Jin Hyuk menjawab, aku bukan Kang Jin Hyuk. Orang yang kalian cari itu sepertinya sedang main petak umpet di tepi pantai. Pesaktu mendekat. Kami tidak sebodoh itu sampai percaya trik seperti itu. Kami sudah mengikutimu dan memastikan bahwa kau memang Kang Jin Hyuk. Jina langsung mengambil ancang-ancang. Kang Jin Hyuk bersiaplah untuk bertarung. Jin Hyuk dalam hatinya kesal. Padahal aku lagi lancar-lancarnya menaikkan tingkat ketertarikan Jina. Dan kalian malah mengganggu. Kalau begitu biar aku habisi. Tapi di sana Jin Hyuk heran. Tunggu, padahal jumlah kalian banyak. Tapi kenapa cuma satu orang yang maju? Dan apa-apaan suasananya? Kenapa begini? Di sana para si Dragon menangis. Jin Hyuk meledek. Hei, ini bukan pemakaman. Tapi kenapa semuanya seperti itu? Pesaktu berkata, karena kami sudah tahu betapa kuatnya manusia yang sedang kami hadapi. Mungkin tak ada satupun prajurit kami yang bisa selamat jika bertarung melawanmu. Menyeret kaumku yang tersisa ke jurang kematian bukanlah tindakan yang pantas bagi seorang kepala suku. Hanya ada satu orang yang layak dikorbankan di tempat ini. Pesaktu kemudian mengangkat sebuah pisau. Dan di sana ia menghabisi dirinya sendiri, mengaktifkan persembahan pengorbanan, mengorbankan nyawa kepala suku untuk memanggil dewa pelindung rasnya. Seketika cahaya muncul, dewa pelindung suku naga air muncul. Makhluk suci bernama Silia. Terlihat sosok burung gagak putih dengan banyak permata di kepalanya. Cerita berpindah ke situasi para player. Yeonhwa mulai beraksi dengan kombinasinya bersama Taemin. Dari jauh Taemin memberi instruksi. Yeonhwa tanda panah di jam 6. Tidak, 13 target sedang mendekat. Yeonhwa menjawab, dimengerti. Dengan pergerakannya Yeonhwa melompat dan siap memberi tinju. Serangan itu dilancarkan dan langsung membuat pasukan monster tumbang. Dari awak kapal seseorang bilang, Direktur semakin banyak entitas yang masuk dan menyelinap melalui perimeter. Sang Jin berkata, dengan meluasnya pulau, perimeter juga ikut melebar. Tentu saja akan ada celah. Kalau begitu lanjut ke rencana berikutnya.
Kemudian mereka memberi alarm. Ini darurat, semua warga yang berada di sepanjang pantai dimohon untuk segera mengungsi ke pedalaman. Sekali lagi, area ini berada dalam zona outbreak. Para monster Sea Dragon kini sampai di tepi pantai. Mereka hendak memasuki pemukiman warga. Sang Jin berkata, "Hari ini kita akan tunjukkan pada makhluk tower bahwa manusia yang berada di luar tower adalah spesies yang tak pernah berhenti mempersiapkan." Di sana si kembar Kasei dan Judelo bersama Teresa bersiap menghabisi para monster di tepi pantai. Cerita kembali ke Pulau Zulu. Celia mengeluarkan tekanan energinya. Gina dalam hatinya bilang, itu Divine Beast kelas Phantom Beast. Kehadirannya saja sudah bisa menghancurkan sebagian kecil yang ada di sini. Pasukan Sea Dragon senang. Celia, klan Sea Dragon telah diasingkan setelah kalah dalam kepemilikan lantai. Agar kita bisa bertahan di daratan yang asing ini, kami sangat memerlukan bantuanmu. Tolong kasihani kami, berikan kami kasih sayangmu, wahai dewa penjaga dari klan Sea Dragon. Celia berkata, jadi ancaman bagi klanku cukup mengerikan sampai membuat kepala suku menyerahkan nyawanya. Ya sudah, kau mau aku melakukan apa? Bunuh manusia itu untuk kami. Kalau kau yang melakukannya pasti bisa. Dengan itu kami bisa merebut benua ini dan mampu berkembang lagi. Celia menjawab, baiklah, aku terima. Kemudian Celia mulai beraksi. Permata di kepalanya bersinar, mengaktifkan Gauge of the Void. Serangan itu dilancarkan mengarah pada Jin Hyuk dan Gina. Efek teror telah diterapkan. Skill pasif Yojina, Mental Defense telah diaktifkan. Gina sedikit ketakutan. Untunglah ada Mental Defense. Hampir saja kesadaranku hilang dalam sekejap. Aku tak bisa diam dan menerima begitu saja. Sekalipun dia Phantom Beast, dia masih tipe Beast. Aku harus menjinakkannya. Gina lalu maju dan mengeluarkan skillnya, mengaktifkan Mantra Taming, berupaya melakukan tem pada monster tipe Beast. Tapi di sana tamingnya dipatahkan dengan mudah oleh Celia. Celia berkata, manusia rendahan sepertimu berani menjinakkanku. Menyedihkan sekali, matilah sekarang. Celia memberi serangan, mengaktifkan Divine Beast Shock. Gina tambah panik. Sebuah ledakan terjadi. Tapi yang terjadi selanjutnya, Gina heran karena Jin Hyuk bisa menghentikan serangan tersebut. Jin Hyuk bilang, kurang ajar sekali kau gagak kerdil, kau akan kubuat sadar diri. Jin Hyuk mengeluarkan Blue Dragon. Celia meledek, apa-apaan kadal menyedihkan itu, kau sudah menghinaku. Blue Dragon kesal, apa katamu menyedihkan? Jin Hyuk hanya tersenyum dan menjawab, tak lama lagi kau akan menyesal sudah mengatakannya. Heina, tunjukkan wujud aslimu pada mereka. Blue Dragon melayang di udara. For Guardian Beast, Blue Dragon memanifestasikan wujud aslinya. Blue Dragon dengan tubuh besarnya berkata di depan Celia, Celia blasteran hina sepertimu, berani menyebutku kadal menyedihkan. Ternyata memang benar, saat aku sedang tertidur, para Divine Beast sudah kehilangan rasa disiplin mereka. Celia sontak panik dan ketakutan. Blue Dragon yang agung, kenapa muncul dari manusia itu? Blue Dragon menjawab, dia penyelamat sekaligus masterku. Dia bukan seseorang yang bisa kau anggap remeh. Gina yang mendengar itu langsung tercengang. Kemudian Blue Dragon teriak di hadapan Celia, Silver Crow Celia, sudah waktunya kau sadar diri. Anggota si Dragon juga heran. Celia, tidak mungkin dewa penjaga berpasrah diri. Di sana Celia berlutut ketakutan di depan Blue Dragon. Blue Dragon kemudian berubah wujud kembali menjadi kecil. Gina dalam hatinya bilang, apa yang terjadi? Tidak hanya memanggil makhluk dengan tingkat paling tinggi di antara 4 Guardian Beast di Tower of Trial, tapi itu cuma seolah pet dari Summon. Dia bahkan memegang kendali penuh atas dirinya.
Jin Hyuk kemudian mengambil Silia dan bilang pada Gina, "Jangan cuma diam saja, kau pegang gagak ini sebentar." Para Sea Dragon kemudian berpasrah diri. Jadi pengorbanan pesaktu berakhir sia-sia. Kurasa di sini air bagi semuanya. Jin Hyuk mendekati mereka dan bilang, "Aku tahu betapa putus asanya kalian terusir dari Tower of Trial, kepemilikan lantai kalian direbut, menjalani hidup sebagai pengelana dari satu lantai ke lantai lainnya, dan sekarang digunakan sebagai bidak hanya untuk berakhir musnah total." Gina dalam hatinya berpikir, "Kang Jin Hyuk, ternyata kau mau membantai sisa klan Sea Dragon." Jin Hyuk berkata, "Tapi akan aku tawarkan kalian sebuah jalan keluar." Gina sontak heran. Jin Hyuk bilang lagi, "Bekerjalah untukku. Sebagai gantinya aku pastikan kalian hidup damai di daratan ini." Mendengar semua itu, Gina teringat perkataan Jang Eun-seok. Jang Eun-seok bilang, "Memperhatikan dulu. Aku berpikir bahwa monster yang ada di Tower of Trial hanyalah ladang-ladang experience, sumber looting dan penghasilan guild. Mereka musuh yang perlu dibunuh untuk bertahan hidup. Tapi begitu kau sadar kalau mereka bernafas, mengorbankan nyawanya sendiri untuk kaum mereka, dan menangisi sesamanya yang telah tewas, perspektifmu akan berubah. Dan mereka yang mengubah perspektif mereka adalah orang-orang yang akan membawakan perubahan yang lebih besar lagi." Favorability 100%, favorability saat ini 155%, melampaui batas, berhasil menyalin mantra taming. Gina terkesima oleh Jin Hyuk. Jin Hyuk hanya tersenyum mendapatkan skill itu. Klan Sea Dragon kini tak punya pilihan dan tunduk. Jin Hyuk berkata, "Bagus, sekarang mohon kerjasamanya. Sekarang bisakah kau bawakan aku pada yang lainnya? Aku ingin menyapa mereka." Sementara itu di gerbang teleportasi yang dibuat Jin Hyuk, para player menyusul masuk ke Pulau Julu. Mereka heran, jadi ini Pulau Julu. Luar biasa, ekosistem baru yang terbentuk di luar menara. Mungkin saja tempat ini penuh dengan sumber daya yang luar biasa, yang sebelumnya hanya bisa ditemukan di dalam menara. Seseorang menjawab, "Semuanya tetap waspada. Kita bukan datang ke sini untuk berpetualang. Ini wilayah musuh," ucap komandan pasukan gelombang kedua, Song Chunhwa dari Guild Balhae. "Lakukan patroli di sekitar dan singkirkan semua yang menjadi ancaman. Kita harus mengamankan tempat ini sebagai titik pendaratan bagi para player lainnya yang akan menyusul." Seseorang kemudian menyadari sesuatu. Komandan ada yang mendekat. Semuanya bersiap untuk bertarung. Tapi mereka mendadak heran karena yang datang adalah Gina bersama Kadal Madu. Tunggu, apa sebenarnya yang terjadi? Bukankah itu Yojina dari Guild Danggun? Gina bilang, kalau dijelaskan akan panjang ceritanya. Gina lalu teringat sebelum ia pergi menemui para player. Jin Hyuk yang bertemu banyak monster Sea Dragon mulai beraksi, mengaktifkan barrier tingkat 3, Shape Transformation, mengaktifkan mantra taming. Jin Hyuk mengkombinasikan dua skill dan mulai menjinakkan semua monster yang ada di sana. Menjinakkan monster tipe binatang buas hanya berefek 50% pada monster tipe binatang buas yang memiliki kecerdasan. Target merasakan simpati yang kuat terhadap penggunaan skill. Gina yang melihat itu dalam hatinya bilang, "Ini tidak masuk akal. Skill taming itu menguras banyak mana. Menggunakan mana dalam skala sebesar ini. Sebenarnya seberapa besar cadangan mana orang itu?" Setelah menjinakannya, Jin Hyuk bilang pada Gina, "Dengarkan baik-baik, suku Sea Dragon adalah yang paling cerdas di antara bangsa naga air. Mereka adalah salah satu dari sedikit ras di dalam Tower of Trial yang cocok untuk dijadikan sekutu. Untuk sementara kau bawa Silia. Kalau kamu bersama dengan gagak putih itu, mereka akan lebih mudah mendengarmu. Kita akan menciptakan aliran baru di tempat ini. Aliran baru melawan Tower of Trial yang berusaha memusnahkan kita." Gina langsung pergi. Sepanjang jalan Gina merasa senang.
Mungkin kita benar-benar bisa membuat mereka menatap di tanah seperti ini. Jika kita bisa menutup gate kali ini dan berhasil membuat suku Sea Dragon menetap, hari ini pasti akan dikenang sebagai hari bersejarah, sebagai langkah pertama antara manusia dan penghuni menara. Di tengah jalan, Gina bertemu dengan Yusung. Gina langsung ngerem mendadak. Yusung siap menyerang. Gina bilang, tidak perlu berhati-hati. Mereka semua ada di pihak kita sekarang. Yusung heran, di pihak kita apa maksudmu? Gina menjawab, Kang Jin Hyuk menjinakkannya. Burung ini adalah guardian mereka. Yusung hanya bisa kesal sendiri. Kemajuannya begitu cepat sampai aku hampir tidak bisa mengikutinya. Jadi apa yang dilakukan Kang Jin Hyuk sekarang? Sementara itu di area terbukanya gate, pasukan Demonic Human sedang berjaga di depan. Sialan, di sini panas sekali. Apa aku harus memakai topeng seperti ini? Seorang menjawab, kalau kamu ingin mengekspos wajahmu seperti Melina tidak perlu pakai. Ngomong-ngomong, Melina dan Tristan menghilang cukup lama. Mungkin mereka mendampingi Lord Nietji. Kemudian mereka menyadari sesuatu. Dengar, suara apa itu? Ada yang mendekat. Di sana klan Sea Dragon datang menyerang. Itu serangan musuh. Mereka mulai baku hantam. Kenapa tiba-tiba suku Sea Dragon menyerang kita? Jin Hyuk memimpin pasukan Sea Dragon. Jin Hyuk melewati pasukan Demonic Human dengan mudah. Jin Hyuk berkata, ingat, jangan biarkan siapapun lewat. Baiklah Tuan, aku akan menghadang mereka. Jin Hyuk kemudian masuk ke dalam gunung tersebut. Jin Hyuk dalam hatinya bilang, aku bisa merasakannya. Mana yang aneh dan kuat itu semakin dekat. Pasti di depan ada gate yang dibuat makhluk kuno itu. Setibanya di gate tersebut, Jin Hyuk merasa heran. Bukankah ini barrier? Barrier ini khusus yang bisa dihilangkan dengan mengalahkan pembuatnya. Alice kemudian keluar dari dalam cincin. Kontraktor ini jelas sekali jebakan. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Jin Hyuk tersenyum. Tentu saja aku akan masuk ke dalam jebakannya. Di mana aku tahu kalau itu jebakan. Justru sangat menyenangkan. Alice yang mendengar itu tersenyum. Memang begitulah dirimu. Memasuki barrier spesial, Invitation of the Crimson Knight. Setelah melewati itu, Alice sontak heran. Tunggu, tempat ini kastil keluarga Ataraxia. Hyacin sudah menunggu di sana dan berkata, selamat datang hantu Ataraxia. Aku sudah menyiapkan panggung spesial ini untuk reuni kita. Aku menciptakan kembali wilayah yang pernah kau kuasai. Di sini kau yang terkuat disegel oleh kami. 2 ruang segel sudah dibuka, tapi kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Di sini juga, aku akan menghancurkanmu dengan cara yang sama, Alice von Ataraxia. Hyacin mulai bergerak, Unique Spear Thunder Armament. Sesuatu menyambar tubuhnya. Di sana tubuh Hyacin berubah wujud. Terlihat sekujur tubuhnya berwarna putih dengan kedua sayap putih di punggungnya. Jin Hyuk tersenyum. Alice, tidak perlu memikirkan manaku. Kali ini balaskan dendammu sendiri. Alice tersenyum dan mulai maju. Unique Spear, Relevation of Creation. Di sana Alice juga berubah wujud. Terlihat sayap hitam panjang di punggungnya. Pertarungan dimulai. Dengan sengit mereka berjibaku ke segala arah. Jin Hyuk yang melihat itu bilang, sepertinya kalian berdua harus menyelesaikan banyak hal. Itu berarti akulah yang akan menghadapimu. Nietji, sang ketua asosiasi Demonic Human. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.